Mario Steven Ambarita menjadi penumpang gelap pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA177 jurusan Pekanbaru, Jakarta pada Selasa 7 April 2015. Dia nekat menyusup di tempat roda pesawat sesaat sebelum pesawat lepas landas di landasan Bandara Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Aksi nekatnya ini bukan tanpa alasan. Dia mengaku ingin bertemu Presiden Jokowi. Mario ingin protes kepada Presiden karena tidak diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Aksi nekatnya ini baru ketahuan ketika pesawat sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Petugas keamanan Angkasa Pura II menemukan pemuda 22 tahun asal Riau ini berjalan sempoyongan di area bandara. Keadaan Mario pada saat itu sangat memprihatinkan. Telinganya mengeluarkan darah dan jari tangannya membeku karena menempuh penerbangan selama 1 jam 10 menit di tempat yang tidak aman pada ketinggian 34.000 kaki atau sekitar 10 km. Dia pun dibawa ke klinik bandara untuk mendapatkan perawatan. Bukannya khawatir dengan kesehatannya sendiri, ketika dirawat di klinik, Mario sempat menulis status di akun Facebooknya, "Mama, aku sekarang di Jakarta, terkenal aku, Ma." Karena aksi nekatnya ini, Mario diancam melanggar undang-undang. Mario diduga melanggar pasal 344 jungto pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan mengenai larangan masuk ke daerah keamanan terbatas dan membahayakan keselamatan penerbangan. Ancamannya hukuman 1 tahun kurungan dan denda 500 juta rupiah. Selain itu, Mario juga terancam dikenai pasal 201 Undang-Undang Penerbangan tentang memasuki bandara tanpa izin. Ancamannya hukuman 1 tahun kurungan dan denda 100 juta rupiah. Aksi serupa terjadi 2 tahun lalu di Nigeria. Seorang remaja diam-diam masuk ke roda pesawat ketika pesawat hendak lepas landas di bandara kota Benin, Nigeria. Pesawat milik maskapai Arik Airline ini hendak terbang dari Benin menuju Lagos. Waktu yang ditempuh selama perjalanan sekitar 35 menit dengan ketinggian 25.000 kaki atau sekitar 7,6 km. Remaja berusia 14 tahun ini pun meringkuk di roda pesawat selama penerbangan. Sesampainya di Bandara Lagos, pemuda nekat ini ketahuan lompat dari roda pesawat dan diamankan oleh petugas bandara. Aksi penyusupan lain yang menggegerkan dunia adalah penyusupan yang dilakukan oleh seorang remaja 16 tahun yang berasal dari California. Tidak tanggung-tanggung, dia menaiki pesawat dengan tujuan San Jose, California menuju Bandara Maui, Hawaii. Penerbangan itu memakan waktu 5 jam dengan ketinggian 38.000 kaki atau sekitar 11,5 km. Sesampainya di Bandara Maui, dia langsung diperiksa oleh petugas keamanan bandara. Bocah yang tidak membawa kartu identitas apapun ini ditanyai segudang pertanyaan guna menemukan motif kejahatan dalam aksi nekatnya. Namun hasilnya murni sebuah keisengan seorang bocah. Dia bahkan tidak membawa apa-apa, hanya sebuah sisir saja. Meski tidak menemukan motif kejahatan, bocah ini harus menjalani sanksi karena tindakannya itu melanggar beberapa peraturan tentang keamanan bandara. Di Amerika sendiri, kasus penyusupan bandara sudah beberapa kali terjadi. Sejak tahun 1947, tercatat 105 kasus penyusupan bandara. 80 orang diantaranya meninggal dalam aksinya. Aksi nekat menyusup roda pesawat ini terbilang aksi yang cukup berbahaya. Ruangan roda yang sempit dan tidak adanya pengamanan yang memadai bisa menghilangkan nyawa sang pelaku. Hal ini terjadi pada bocah berusia 14 tahun bernama Kit Sapsford pada Februari 1970. Bocah ini menyusup di roda pesawat Japan Airlines penerbangan dari Sydney ke Tokyo. Namun ketika pesawat lepas landas, bocah malang ini terjatuh ketika roda hendak dimasukkan ke dalam ruangannya. Awalnya pengunjung bandara dan petugas yang melihat tidak menyadari yang jatuh adalah seorang bocah.
Kit Satsford pun akhirnya harus meregang nyawa karena tidak ada yang menolongnya ketika jatuh dari pesawat. John Gilpin, seorang fotografer amatir, sempat mengabadikan peristiwa jatuhnya Kit dan menjadikan foto terheboh pada saat itu. Kisah penyusupan pesawat lain dilakukan oleh seorang pemuda Tahiti bernama Fidel Maruhi. Dia melakukan aksi nekatnya pada tahun 2000 dengan alasan ingin bertemu idolanya Zinedine Zidane. Dia pun menumpang pesawat secara ilegal lewat roda pesawat. Pesawat yang ditumpangi Fidel Maruhi berjenis Boeing 747-400. Pesawat ini berangkat dari Papeete, Tahiti dan akan terbang menuju Paris, Prancis. Namun aksi nekat Maruhi tertangkap oleh pihak keamanan sebelum pesawat sampai di Paris. Pesawat ini harus transit di Los Angeles, Amerika Serikat untuk mengisi bahan bakar. Disitulah Fidel ketahuan dan diamankan oleh petugas bandara. Namun aksi ini sempat menghebohkan dunia karena Fidel bertahan selama 7,5 jam selama penerbangan dari Tahiti ke Los Angeles. Dua kakak beradik bernama Vijay Sani dan Pardip nekat menyusup pesawat British Airways Jumbo yang terbang dari New Delhi, India ke London, Inggris. Para penumpang yang sedang menikmati kabin yang nyaman dan pelayanan kelas 1 tidak menyadari bahwa di bawah mereka ada 2 orang pemuda sedang menderita hipotermia di ruangan penyimpanan roda pesawat. Pardip Sani dan saudaranya Vijay sedang berjuang menyelamatkan hidup mereka dalam aksi nekat mereka. Udara dalam penyimpanan roda tersebut menyentuh suhu minus 60 derajat Celcius dan tekanan angin 6 kali melebihi tekanan angin sebuah badai. Pesawat ini sedang berada di ketinggian 35.000 kaki atau sekitar 10,6 km. Karena tidak dapat bertahan, Vijay Sani terjatuh di ketinggian 2.000 kaki saat pesawat akan mendarat di Bandara Heathrow, London. Mayatnya baru ditemukan 5 hari kemudian. Saudaranya Pardip ditemukan pingsan pada roda sesaat setelah pesawat mendarat. Beberapa bulan setelah perawatan, Pardip akhirnya angkat bicara. Dia mengatakan bahwa dia dan saudaranya hendak lari ke luar negeri karena ada perang saudara yang mengancam nyawa mereka. Seorang pria memberikan jalan bagi mereka dengan menyusup ke roda pesawat. Namun jalan itu ternyata bukan jalan keluar yang baik dan merenggut nyawa saudaranya. Penyusupan pesawat yang terakhir ini terjadi dalam pesawat yang terbang dari Kuba ke Kanada. Victor Alvarez Molina bukanlah orang awam yang tidak mengerti bahaya menyusup di roda pesawat. Karyawan Havana Airport ini mengaku petualangannya ini bermula dari telepon peringatan dari istrinya. Tidak dijelaskan apa isi pembicaraan Victor dan istrinya ini. Namun setelah berbicara dengan istrinya, Victor kemudian menyusup ke roda pesawat yang akan terbang ke Montreal, Kanada. Di dalam ruangan roda pesawat, Victor menderita hipotermia selama 4 jam perjalanan. Beruntung di ruangan itu ada sebuah pipa menyalurkan udara hangat yang akhirnya membantu Victor untuk bertahan. Selama penerbangan yang mengerikan itu, Victor mengaku terus memandangi foto anaknya dan berdoa untuk keselamatan dirinya. Victor pun beruntung bisa selamat dan berusaha agar tidak terjatuh ketika pesawat akan mendarat. Ketika petugas menemukannya, Victor sudah tidak bisa berbicara karena kekurangan oksigen dan menderita hipotermia. Setelah kejadian ini, Victor bekerja di Bandara Kanada dan berdoa agar istri dan anaknya bisa menyusulnya ke Kanada secepatnya. Pemirsa, itulah 7 aksi nekat menyusup pesawat. Semua korban yang berhasil selamat menceritakan bahwa itu adalah pengalaman yang mengerikan dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka.